Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Rahadi dari semester 3 jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Tujuan pembuatan video pada hari ini yaitu untuk memenuhi tugas dari praktikum dasar perlindungan tanaman, yang mana sehari ini kita akan membuat video tentang hama penyakit pada tumbuhan. Penasaran pada tumbuhan apa? Ayo terus ikuti. Baik, hama yang kita amati adalah hama ulat daun pisang atau Erionota Trex. Hama ini habitatnya itu berada di Asia Tenggara hingga Papua Nugini, Asia Selatan, Cina. Ya, itu kebanyakan yang ada pada hama ini, yaitu hama pada daun pisang. Kita lihat seperti apa contoh hamanya. Itu contoh dari hamanya, yaitu ciri-cirinya itu daun pisangnya ini menggulung seperti tabung. Dia akan menggigit dari ujung daun itu seperti ini. Dia akan menggigit ujung daunnya ini, terus seperti itu dia akan menggulung daunnya seperti tabung, seperti ini teman-teman. Ini kalau ulat daun pisang ini, kalau yang di dalam daun itu masih muda, berarti dia ini masih berwarna hijau. Sedangkan kalau sudah tua, dia agak berwarna kekuning-kuningan dan juga agak sedikit keras seperti lilin gitu. Nah teman-teman, kita buka ya teman-teman. Ini rapi sekali dia menggulungnya teman-teman. Dia menggigitnya miring. Apakah ada ulat daunnya? Sudah besar teman-teman ulat daunnya. Ya, seperti ini teman, bentuk ulat daun, hama dari ulat daun pisang terutama. Ini teman-teman, kalau sudah daun pisangnya sudah habis dimakan jasa ulat ini, dia akan berpindah ke daun satunya lagi. Dia akan menggulung daun yang satunya lagi. Lihat tubuhnya teman-teman. Tubuhnya ini diliputi oleh serbuk yang berwarna putih. Ini sebenarnya warna hijau teman-teman, tapi ini kayak ada tepung gitu tubuhnya ini, seperti tepung. Ini bisa hilang teman-teman kalau kita pegang. Nah tuh lihat, bisa terambil debunya teman-teman, atau tepung kayaknya ya teman-teman, putih kayak tepung seperti itu. Ini kepalanya teman-teman, kepalanya seperti ini. Kita lihat kakinya teman-teman ya. Ini nampaknya ada 3 bagian kaki teman-teman. Bagian depan ini kecil, memiliki 3 pasang kaki. Di bagian perut ada 4 pasang kaki, dan di bagian belakangnya ini ada sepasang kaki teman-teman. Tapi nampaknya kaki utamanya itu yang berada di bagian dadanya teman-teman. Itu yang bergerak aktif nampaknya teman-teman, yang saya lihat. Oke, sekian dulu teman-teman ya, pengenalan dari ulat pisang dewasa. Ini kita ambil dulu teman, contoh-contoh ulat pisangnya teman-teman ya. Lihat teman-teman, ini nampaknya kerusakan total dari pohon pisang karena daunnya sudah hilang, tinggal hampir sedikit pelepah pisangnya terlihat lagi teman-teman. Sudah habis kayak daunnya. Ini berarti kerusakan total pada daun, sehingga menyebabkan fotosintesis pada daun sangat berkurang karena kekurangan daun. Nah teman-teman, kita mau lihat dulu, kita buka seperti apa bentuk ulat dari ulat daun pisang ini. Oh, kayaknya sudah tua teman-teman ya, sudah mau menjadi seekor kupu-kupu, kepompong kayaknya ini. Oh teman-teman, ulat daun pisangnya sudah berhasil menjadi seekor kupu-kupu, karena ini tinggal kerangkanya saja
dia sudah menjadi kupu-kupu, sudah berhasil menjadi seekor kupu-kupu ya teman-teman ya. Ini lihat, ini sudah tinggal kulitnya saja teman-teman. Berarti kita kurang beruntung pada saat ini. Ayo kita cari terlebih dahulu. Kita cari dulu lagi, kita cari yang lebih muda lagi ulatnya teman-teman. Nampaknya sulit sekali kita menemukan ulat pisang tadi teman-teman ya. Ayo kita cari terlebih dahulu. Apakah ada lagi? Nah, ini teman-teman, contoh dari hama ulat daun pisang. Lihat, kita menemukan sedikit lebih muda, berarti ini ulat daun pisangnya sudah masih muda ya teman-teman ya. Ayo kita ambil teman, kita lihat macam mana bentuk dari ulat daun pisang ini. Ya, inilah teman-teman ya, ini contoh dari ulat daun yang saya katakan tadi. Ulat daun ini merupakan dari kingdom Animalia, filum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Lepidoptera, famili Hesperlidae, genus Erionota, spesies Erionota Trex. Gejala serangan yang ditimbulkan oleh ulat daun ini yaitu daun yang diserang ulat biasanya digulung. Ini tadi teman-teman, ini daunnya ini bergulung seperti yang saya lihatkan di awal video. Sebelum saya buka seperti ini, daunnya ini bergulung teman-teman ya, bergulung. Dan apabila dibuka akan ditemukan ulat di dalamnya. Ulat ini memotong rapi tepi daun secara miring. Kita lihat teman-teman, dia memotong tepi daunnya teman-teman secara miring. Lihat, dia memotong secara rapi tepi daun ini secara miring teman-teman. Nah, bisa dilihat teman-teman. Lalu digulung hingga membentuk tabung kecil. Di dalam gulungan tersebut, ulat akan memakan daun. Apabila daun di dalam gulungan habis, maka ulat akan pindah ke tempat lain dan membuat gulungan baru. Bahkan apabila ulatnya banyak di daun, bisa habis dan tinggal pelepah daun yang penuh dengan gulungan seperti yang kita lihat tadi teman-teman ya. Morfologi ulat daun ini morfologi yang masih muda warnanya sedikit hijau seperti ini, sedangkan kalau yang sudah tua itu berwarna kekuningan, tubuhnya dilapisi lilin atau pupa yang berada di dalam gulungan daun. Panjang pupa itu lebih kurang 6 cm. Yang tadi yang kita lihat sudah menjadi kupu-kupu teman-teman ya. Itu sebelum dia menjadi kupu-kupu itu adalah pupa ya teman-teman ya. Habitat dari ulat ini yaitu berada di India, Asia Tenggara, Papua Nugini, lalu ke arah Cina Selatan. Tipe mulut dari ulat ini yaitu penghisap, penggigit teman-teman, dan pengunyah. Untuk tipe mulut dari ulat daun ini yaitu tipenya itu kalau dilihat dari kepalanya, kalau kita pelajari di yang ada di buku ini seperti tipe mulut penggigit pengunyah teman-teman ya. Ini contoh tipe mulutnya. Dan bagian tubuhnya itu ada 3 bagian. Kaki bagian depannya itu 3 pasang. Kaki bagian perut ada 4 pasang. Dan bagian belakang ini 1 pasang teman-teman ya. Ini adalah ciri-ciri dari ulat daun. Untuk penjelasan ulat daun saya cukupkan sampai di sini. Kita lanjut ke hama berikutnya. Ayo teman-teman. Cus. Baik teman-teman, pada hari ini kita akan mencari hewan berikutnya, yaitu pengganggu tanaman.
saya sudah mendapatkan salah satu hewan hama pengganggu tanaman yang saya dapatkan pada tanaman kencur. Apakah itu? Kita lihat teman-teman ya. Nah teman-teman, saya sudah mendapatkan hama pada tanaman kencur atau tanaman berjenis obat-obatan. Kita lihat teman-teman ya. Saya ikat tadi supaya dia tidak terbang. Nah teman-teman, ini belalang yang sudah saya tangkap. Jadi belalang ini memiliki 6 kaki. 2 kaki bagian belakang ini besar. Ini digunakan dia untuk meloncat teman-teman. Ini untuk meloncat dari satu tempat ke tempat yang lain. Lalu memiliki dua pasang lagi teman-teman di bagian depan. Ini fungsinya nih untuk melekat pada ranting-ranting seperti itu, dahan-dahan. Lalu tipe dari belalang ini merupakan tipe mulut penggigit dan pengunyah teman-teman. Belalang ini juga sangat menyukai tempat yang lembab, itu habitat ya, sama habitat dia yang suka tempat yang sejuk dan lembab gitu, yang banyak rumput-rumputan yang berada di sekitar. Ini teman-teman, kalau seandainya musim kering, gejala yang ditimbulkan oleh belalang ini akan makin parah teman-teman. Jadi sangat berbahaya sekali hama dari belalang ini. Jadi teman-teman, belalang ini termasuk pemakan tumbuhan dan seringkali merusak tanaman. Jadi jenis mulut dari belalang ini merupakan jenis mulutnya itu bertipe penggigit dan pengunyah teman-teman. Hama ini menyerang tanaman muda dan tua dengan merusak tanaman pada bagian daun dan pucuk. Kadang-kadang pada musim kering dapat menyebabkan kerusakan parah teman-teman. Jadi kalau musim kemarau, jadi belalang ini dapat mengakibatkan kerusakan parah bagi tanaman teman-teman. Lihat dia cara dia menggigit tanahnya teman-teman. Jadi gejalanya itu daun ini seperti sobek teman-teman ya, sobek dan berlubang besar. Ya teman-teman, nih gejalanya teman, sobek berlubang besar teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman, seperti yang saya katakan tadi bahwa habitat dari belalang ini menyukai tempat yang lembah dan sedikitnya itu banyak rerumputan teman-teman. Nah, jadi belalang sangat suka tinggal di tempat seperti ini. Jadi klasifikasi belalang ini teman-teman, ini dari Kingdom Animalia, filum Arthropoda, dari kelas Insecta, ordo Orthoptera, subordo Califera, famili Acrididae, genus Dissosteira, spesies Dissosteira carolina. Jadi itu klasifikasi dari belalang. Dan morfologi belalang itu, belalang memiliki 3 bagian tubuh utama seperti kepala, dada, dan perut. Selain itu terdapat juga anggota tubuh lainnya seperti kaki yang bersendi berjumlah 6, sayap 2 pasang untuk terbang, dan sepasang antena sebagai alat sensor. Kita lihat teman-teman ya. Ini bersendi kakinya ini ada jumlahnya 6 teman-teman. 2 yang panjang berada di bagian belakang dan 4 atau sepasang 2 di bagian depan, 2 pasang. Dan sayapnya mempunyai 2 pasang, satu sepasang digunakan untuk terbang dan sepasangnya lagi tidak digunakan, dan memiliki antena di kepala belalang teman-teman. Itu sebagai alat sensor. Belalang tidak memiliki telinga tetapi bisa merasakan getaran udara dengan bantuan alat sensor yang disebut dengan tympanum pada belalang, yaitu antenanya tadi teman-teman. Sekian dulu penjelasan dari hama penyakit yang saya sampaikan, yaitu ada 2 hama penyakit yang sudah saya sampaikan. Yang pertama hama ulat daun pisang, yang kedua belalang. Jadi cukup sampai di sini penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penjelasan saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.